memang waktu itu 14 Juli 2021 Ya. Saya dilantik oleh Pak Jaksa Agung. Arahan Pak Jaksa Agung kepada saya tuh 3. Ya, Pak. Ya. Yang pertama itu bergerak dengan cepat. Itu yang pertama. Pak Anwar bantu saya setelah dilantik agar bergerak dengan cepat. Itu. Terus yang kedua, beliau juga sampaikan jangan gaduh dalam menangani perkara. Nah, ini yang ketiga yang menarik nih. Beliau tanya saya, asli dari mana? Asli dari Cimahi. Oke, Pak. Tahu bahasa Sunda? Siap, paham, Pak. Nah, beliau katakan kepada saya saat itu, yang penting laksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, benang laukna, herang caina. Itu nggak pernah saya lupa. Benang laukna, herang caina, airnya. Benang laukna teh dapat ikannya. Ikannya, Jadi jangan sampai keruh tuh air. Iya. Itu. Di best practice, fungsi koordinasi itu harus satu meja. Ketika kita tidak duduk dalam satu meja, itu koordinasi bukan berjalan. Dan tolong dipahami juga bahwa koordinasi itu harus melihat dari 2 hal. Yang pertama, substansi apa yang mau kita koordinasikan, itu semua harus tahu. Oke, di level penyelidikan belum, nggak masalah. Iya, Pak. Oke, di level penyidikan belum dilakukan, nggak masalah. Penetapan tersangka, Iya. mari kita koordinasi yang bagus. Kembali, substansi, dan yang terpenting, level koordinasi. Karena kalau level koordinasi tidak sama, tidak balance, tidak berimbang, tidak akan jalan. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat. Jumpa kembali dengan kami dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia bersama saya Marcel. Saya Marta. Ngomong-ngomong, kok nih kita cuma berdua nih? Narasumbernya mana? Kok belum datang ya Bu ya? Iya. Sebentar Bu, Marcel coba ngecek. Saya coba Emangnya search. narasumbernya siapa? Apa ya Bu, namanya Bapak itu tuh ahli-ahli di kejaksaan ini Bu. Ahli-ahli tenaga ahli. Coba Marcel atau telepon staf dulu ahli ya. ya. Coba ya, oke, Staf ditelepon ahli dulu. sama tenaga ahli ya Bu. Kan beda ya Bu. Tenaga- Iya, Beda, iya. beda. Assalamualaikum Bapak. Izin. Bapak, ya kami sudah di ruangan podcast Bapak. Bapak posisi Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ini saya sudah datang. Oh, terlambat saya ya? Loh, ternyata yang menjadi narasumber Bapak. Wah, Pak selamat datang, Pak. Ini kita super thank you. Terima kasih undangannya. Mohon maaf. Pak, silakan, Mudah-mudahan Pak. saya nggak terlambat ini. Enggak ya. Wah, ternyata ini luar biasa Sobat Adiaksa. Saya cukup kaget ini. Yang menjadi narasumber kita hari ini sebenarnya sih udah lama saya keker-keker supaya jadi narasumber, tapi bisanya menyediakan Baru hari waktu ini. beliau nih hari ini. Pak, terima kasih loh. Matur suwun, matur thank you Terima kasih, banget Bapak. Bapak sudah hadir di sini Bapak. Terima kasih. Iya, Bapak iya. apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. sehat, Terlihat lebih alhamdulillah. sehat memang. Kayaknya makin muda. Memang Terima kasih. masih muda ya Pak Terima ya, kasih. izin ya. Masih kayak seperti dulu lah. Iya. Masih sama seperti dulu. Pak, ini ngomong-ngomong nih. Bapak ini sebenarnya asalnya dari mana sih ya? Ah iya. Gaya dong, gaya. Jadi pertama terima kasih dulu lah Oh, atas iya, siap, undangannya. Saya diminta untuk hadir di sini di podcastnya Kejaksaan Republik Indonesia ya. Bapak. Terus kalau ditanya asli dari mana? Kalau orang tua itu bapak ibu almarhumah dari Jawa. Tapi saya lahir di Cimahi. Bahasa Jawa saged, bahasa Oke, bahasa Sunda Sunda ya, tiasa Tiasa. nyarios.
Keren. sampai Indonesia dengan Saya- SMP, Sampai sampai dengan SMP, SMP siap. saya di Cimahi. Ya. Indonesia, Indonesia banget. sobat Iya, Adiaksa. kayak saya Bapak. Iya. Saya Asep Pak, anak 1000 pulau. Iya. Oh. Asik. Mana tuh? Iya, iya. Nah, Bapak, sebagaimana kita ketahui Bapak adalah tentara ya, tentara Yes, TNI Angkatan Laut ya Bapak ya. Ah, betul, Ah, betul. Apa tuh cita-cita Bapak ya? Jadi gini, Cimahi itu kota tentara. Oke, Tempat iya. lahir nih Pak. Nah, ya. jadi saya dilahirkan di kota tentara Cimahi. Depan saya ada tangsi, depan rumah, belakang rumah juga ada tangsi. Itu di sana Batalion Armet 4. Di sebelah kiri rumah itu juga tangsi. Pusdik Ang, dulu zaman dulu Pusdik Ang namanya. Nggak tahu sekarang, mungkin sudah namanya berubah Pusdik Ang. Sebelah kanan tangsi juga Pusdikpal. Jadi dari pagi bangun tidur kita sudah dengar itu suara trompet bangun pagi. Oke. Jam 5. Nah, Iya. Pagi-pagi, Iya. trompet makan malam. Ya, apel pagi, trompet Pusing. lagi, Iya. apel siang sampai dengan tidur malam. Itu ada trompetnya apel malam. Jadi dari sejak kecil lahir sampai dengan SMP itu dengarkan trompet dari tangsi-tangsi kesatuan-kesatuan yang ada di sekitar rumah. Karena pengaruh lingkungan, otomatis pengen cita-citanya jadi tentara lah, kan gitu. Tiap hari dilihat ya. Karena setiap hari yang kita lihat tentara, dan kebetulan ayahanda almarhum juga prajurit TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat ya, Ya, Pak. Ya. jadi beliau lah yang melatih saya. Anwar, kamu berenang, berenanglah saya. Itu. Anwar, kamu sepak bola lah saya. Dan jadilah saya mendaftar tes masuk akademi Akabri saat Akabri itu. langsung, Akabri oke. saat itu. Iya. Nah, rupanya Tuhan Allah memberi jalan saya untuk masuk Akademi Angkatan Laut. Jadilah saya prajurit TNI Angkatan Laut. Jadi kebetulan sama dengan baju batik saya ini ada KRI Dewa Kapal Ruci. Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci Iya, ya, Pak. jadi kalau Angkatan Laut belum naik kapal, belum ngerasakan asinnya air laut, Ya, belum berlayar Pak ya. belum berlayar, belum jadi merasakan ombak itu, belum Angkatan Laut beneran itu. Iya, keren. Jadi bukan harus berenang di kolam aja ya. Melatih di kolam renang. Berenang di kolam Cukup, renang. ya, Aja. renang di kolam renang. Iya, Harus iya. merasakan dijegurkan di air laut itu biar merasakan asinnya. Ya. Sobat Adiaksa, ini Bapak kita nih adalah Jaksa Agung muda pidana militer pertama di Kejaksaan Republik Indonesia. Satu yang menarik, beliau ini dulu adalah peraih Adi Makayasa di tahun berapa ya? 1988 ya Pak ya? 1988 ya Pak kalau Iya, tidak salah. iya. Nah itu artinya peraih Adi Makayasa itu adalah lulusan terbaik di angkatan TNI, maksud saya di TNI pada tahun 1988. Itu luar biasa. Tapi Pak, ini saya mau tanya nih, biasa menggunakan seragam angkatan laut, oke? Tiba-tiba Bapak harus menggunakan seragam kejaksaan karena menjadi jaksa agung muda tindak pidana militer. Rasanya gimana tuh Pak? Ini maaf nih, rasanya gimana tuh Pak? Kan beda aja. Iya. Sama dengan kita Ini- biasanya pakai gitu terus pakai seragam gitu. Pertanyaannya ngaget-ngagetin. Iya. Iya, terima kasih sudah disampaikan bahwa saya pernah meraih Adi Makayasa. Ya, Pak. Jadi waktu itu saya adalah lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 88. 88 siapa? Program yang 3 tahun. Jadi saat itu yang lulus 2 angkatan. Oh iya Pak. Jadi angkatan kakak saya yang program 4 tahun dan angkatan saya yang program 3 tahun. Kenapa jadi Adi Makayasa? Ya karena yang lain nggak mau. Itu rasa orang mau menerima penghargaan nama pasti rebutan Yang Pak. lain nggak mau. Pasti rebutan. Ya mungkin Allah sudah memberikan anugerah kepada saya, lembaga pendidikan yang saya cintai, Akademi Angkatan Laut, memberikan kepercayaan kepada saya bintang Adi Makayasa, dan saya syukuri tentunya itu merupakan sebuah anugerah yang tidak juga bisa diterima oleh para taruna yang lain. Ini hanya bisa saya persembahkan untuk orang tua saya, almarhumah, kan begitu. Apa sih yang saya bisa berikan kepada orang tua saya gitu ya, alhamdulillah Adi Makayasa itu.
Terus kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana proses transformasi dari seragam TNI ke kejaksaan. Jadi mungkin yang paling terkesan yang saya terima pada saat saya mendapatkan amanah tugas di kejaksaan, Iya, Pak. itu yang pertama justru arahan dari Kepala Staf Angkatan Laut kepada saya. Kasal. Ya, jadi pada saat itu jabatan terakhir saya di Angkatan Laut adalah Kor Sahli Kasal, Kepala Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Laut. Beliau panggil saya, kemudian perintahkan kepada saya, Pak Anwar, bantu Panglima TNI. Nah, gitu. Setelah itu saya mendapatkan surat perintah berangkat ke Mabes TNI sebagai Kababinkum. Oh, iya, Pak. Nah, di Babinkum berjalan 1 tahun, saya dipanggil Kababinku. Mohon maaf, dipanggil Panglima TNI. Bapak Panglima memberikan arahan kepada saya, Pak Anwar, bantu Pak Jaksa Agung. Wah, Nah, keren. gitu. Jadi 2 pimpinan saat itu memerintahkan kepada saya untuk membantu organisasi TNI dan Kejaksaan. organisasi Kejaksaan Agung. Acaranya saat itu saya masih ingat, saya diundang acara minum kopi Oh, ini kok. oleh Bapak Jaksa Agung. Pagi-pagi apa malam-malam, Pak? Itu pagi-pagi. Apa Coffee morning. Ah, Ya. Coffee morning. Jadi coffee morning saat itu tiba-tiba ada undangan dari Pak Jaksa Agung mengundang saya untuk coffee morning. Saya tidak tahu kalau itu mau ada cerita soal Jampit Mil. Siap, Bapak. Tidak tahu. Kami laporan sama Bapak Panglima. Bapak Panglima, ini ada undangan acara coffee morning di Kejaksaan. Berangkat gitu, berangkat. Berangkatlah saya ke Kejaksaan Agung di gedung Menara Kartika. Menara Kartika, Ya, ya, waktu di itu sana. Pak Cia masih di di sana, sana. Kita minum kopi, kemudian kami satu meja. Kehormatan bagi saya seorang Kababinkum yang saat itu tidak terduga duduk satu meja dengan Pak Jaksa Agung. Beliau sampaikan, kata-katanya sama, bantu saya Hebat. untuk memimpin organisasi Jampit Mil. Nah, ini saya melihat kata-katanya sama, bantu Pak Panglima, bantu Pak Jaksa Agung, akhirnya bantu juga untuk memimpin Keren organisasi ini, Jampit Mil. Pak. Bisa ada satu kata yang sama Bantu. antara kedua Ketiga pimpinan, ketiga siap. pimpinan ya, Ya. Pak Kasal, kemudian Pak Ah. Panglima, kemudian Pak CA. Itulah yang kemudian mengilhami saya ketika kami masuk dalam organisasi Jampit Mil untuk selalu mensinergikan satuan TNI dengan kejaksaan, mulai dari Matra, Mabes TNI, kemudian juga Dan kejaksaan. pasti tentunya itu tidak mudah karena Bapak pertama sekali loh. Kalau kita mau membuka lahan pertanian, membuka yang pertama itu luar biasa, Pak. Itu yang sulit. Ya. Memang waktu itu 14 Juli 2021 Ya. Saya dilantik oleh Pak Jaksa Agung. Arahan Pak Jaksa Agung kepada saya tuh 3. Ya, Pak. Ya. Yang pertama itu bergerak dengan cepat. Itu yang pertama. Pak Anwar bantu saya setelah dilantik agar bergerak dengan cepat. Itu. Terus yang kedua, beliau juga sampaikan, jangan gaduh dalam menangani perkara. Nah, ini yang ketiga yang menarik nih. Beliau tanya saya, asli dari mana? Asli dari Cimahi. Iya, Pak. Tahu bahasa Sunda? Heeh. Siap, paham, Pak. Nah, Heeh. beliau katakan kepada saya saat itu, yang penting laksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, benang laukna, Oh. herang caina. Itu nggak pernah saya lupa. Benang laukna, herang caina, airnya. Benang laukna teh Heeh. dapat ikannya. heeh. Jadi jangan sampai keruh tuh air Iya. itu. Oh, Itulah. teknik menangkap ikan. Nah, sekarang lagunya ada itu lagunya ya. Jadi- Benang herangna. Gitu ya, Pak. Tapi Itu 3 luar arahan biasa. Pak Jaksa Agung sampai ketika saya bertugas tidak pernah saya lupakan itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar operasional sebetulnya organisasi Jampit Mil. Iya, Yang pertama adalah bergerak cepat, tidak gaduh, Gaduh. ya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, jangan sampai tadi itu Ya, benang Dapat lauknya. laukna dapat ikannya, ikannya. airnya tetap jernih, herang caina.
Kira-kira gitu Mbak, yang menginspirasi dan kesan, oh bagaimana berubah jadi TNI Iya dong Pak, keren. sampai dengan ke kejaksaan. Itu belum ada lagi yang lain ya Mas? Iya, izin Bapak. Kalau tadi kalau Ibu membahas kan ketika Bapak beralih dari seragam Ya, hijau ke seragam coklat. ya. Nah, bagaimana dengan kedisiplinan, kebiasaan sehari-hari? Oh, disiplin. ketika di Itu kan TNI? beda loh Pak. Ya, Di sini ya. banyak pengertiannya. Disiplin Pak, soalnya. Ya begini, sebagai prajurit Iya Pak. Siap. tentunya yang utama adalah disiplin. Karena memang di dalam organisasi tentara, prajurit TNI dalam hal ini ada doktrin, Ya. ada sabta marga, ada sumpah prajurit. Jadi di sumpah prajurit itu setiap prajurit TNI pasti tahu, karena memang tiap malam dia suruh mengucapkan sumpah prajurit itu sama komandannya kalau apel malam. Ya. Saya berjanji bersumpah demi Allah. Itu yang nomor 2, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Itu selalu diulang. Jadi sabta marga, sumpah prajurit. Nah, yang nomor 2, yang kedua ini sumpah prajurit itu adalah tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Saya yakin setiap organisasi mempunyai kultur disiplin yang berbeda-beda. Betul. Di kejaksaan seperti ini. Nah, kemudian di TNI juga seperti itu. Nah, dan kita harus paham di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana disiplin yang dulu pernah saya terima sebagai doktrin prajurit TNI, saya bawa untuk melaksanakan tugas di kejaksaan. Dan saya kira penyesuaiannya tinggal apa yang sudah diatur di kejaksaan untuk kita terapkan. Di sini juga ada doktrin Trikrama Adiaksa. Nah, saya pelajari juga itu doktrin Trikrama Adiaksa Masuk itu. Mars Adiaksa. Termasuk maskot Adiaksa. Bapak ngerti Iya. loh tadi sampai selesai. Ya. Iya, iya. Artinya itulah kultur organisasi yang harus kita pahami. Tanpa memahami kultur organisasi, kita tidak akan mudah untuk melting menjadi satu dengan organisasi itu. Dari doktrin disiplinnya, kemudian job description-nya, kemudian rekan kerja dan semuanya. Ini harus benar-benar kita pahami. Kira-kira demikian. Ya, Pak. Memang dua hal yang berbeda dan karena sudah merupakan tugas jadi kita harus kerjakan ya Pak. Ya, Nah ini betul. ngomong-ngomong soal ini Pak, berarti kan ada dua hal yang berbeda. Bicara soal pidana militer Oh, aduh, dan ini pidana Menjurus, sipil. menjurus. Ya. Atau Bapak Nih. mau minum dulu? Pak, nih, tapi Kenapa begini sih? Pak, kenapa? Orang awam berpikir begini, kenapa sih kok mesti militer sendiri, pidananya diatur sendiri, kok kemudian sipil tuh mesti sendiri? Pak, boleh ya, atau kira-kira apa sih latar belakangnya, kok mesti ada pidana militer, kemudian ada pidana sipil? Kenapa enggak saya tanyakan yang lain? Orang biasa mendengar ada sih perdata, ada sih, tapi ini kok merupakan sering dijadikan sebagai tanda kutip dan biasanya dia negatif. Izin Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya menggeser ke apa? Dan tadi saya pikir hanya soal Santai, ringan-ringan, santai ini jadi serius ini. Sedikit-sedikit Pak. Tapi cobalah Serius, saya santai, mencoba siap, menjawab ya. Bapak, ya. Jadi begini, yang saya pahami, Iya Pak. sebuah negara itu ada 4 hal. Iya. Saya pernah dulu belajar ada teori DIME namanya, diplomasi, intelijen, military, sama ekonomi. Nah ini. Jadi 4 unsur itu kalau negara itu kuat, insya Allah negara itu akan berdaulat, wilayahnya akan utuh, masyarakat bangsanya akan terlindungi. Jadi teori DIME yang pernah saya pelajari. Teori itu yang kemudian kalau nggak salah dikembangkan menjadi Polexosbud Hankam. Nah Ya, itu. Pak, ya, itu ya. Nah, Oke, Pak, siap. agar militer bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan maksimal, nah, dia tidak boleh lepas dari hukum. Siap. Karena yang saya pahami juga, kalau kita belajar negara hukum, Iya, Pak. itu semua warga negara, aparatnya, termasuk militernya, dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan kegiatan, kehidupan masyarakat, harus berdasarkan hukum. Kan begitu? Dari semua itu, kita paham punya Undang-Undang Dasar tahun 45. Kalau nggak salah,
mohon nanti saya dikoreksi nih, pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. betul. Ya, Itu tentang hukum itu. Ya. Di situ mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Ya. Ada 4 lingkungan peradilan di bawahnya. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Betul, Pak. Ini dari sini kita paham juga waktu belajar hukum ya, ada kompetensi absolut, kompetensi relatif. Apa sih absolut? Nah, ini. Jadi sebetulnya kalau bicara tadi peradilan umum dan peradilan militer, dari substansi azasnya sebuah negara, teori DAM tadi, sampai dengan ke undang-undang dasar dan prakteknya, faktanya, konstitusi negara kita sudah menyusun sedemikian rupa, sebagaimana azas kompetensi absolut, Ya. adanya peradilan umum dan peradilan militer. Dan itu sudah disepakati bersama. Dan sudah Ya, menjadi ya. kesepakatan Ya, bersama founding father kita. Tahun 45, tahun 47, kita sudah punya namanya hukum pidana militer. Itu apa yang namanya ya? Wet Book Military Strafrecht. Ini. Gitu, ya. Kira-kira begitu. Itu menjadi undang-undang kita dengan undang-undang nomor Pidana tahun 47 militer, ya. pidana militer. Yang menarik, setiap hukum pidana itu kan hukum pidana material ya. Ya, Pak. Ada ketentuan umum, Ya, ada Iya kan? khusus. pasti ketentuan umum di buku pertama, Iya. dan yang kedua tentang pelanggaran kejahatan yang diatur. Nah, yang menarik di Wet Book Military Strafrecht itu berlaku tindak pidana umum, berlaku ketentuan tindak pidana umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi isinya KUHPM itu termasuk KUHP dan juga tindak pidana lainnya yang diatur di luar KUHP. Ini jadi dosen. Enggak, tapi Pak, ini enggak banyak dipahami. Jadi ini kan sebenarnya bedanya orangnya yang militer, tapi ketentuannya tuh sebenarnya ketentuan umum yang masuk di situ kan, begitu Pak. Ya, Nah, ini kan banyak begitu. enggak dipahami orang. Ya, bahasa singkatnya bahwa KUHP Ya, Pak. dan tindak pidana yang diatur di luar KUHP itu diabsorpsi ke dalam KUHPM. Sementara hukum acaranya Ya, mengatur subjek adalah prajurit. betul Pak. Itu. Dan semuanya itu di samping untuk penegakan hukum dan keadilan diorientasikan untuk kepentingan pertahanan Betul, negara. Ketika kita membangun sebuah sistem peradilan militer, itu orientasinya adalah kepentingan pertahanan negara. Kembali kepada konsep DAIM tadi, diplomasi, intelijen, military, and terakhir adalah ekonomi. Ujung-ujungnya tuh semua sebenarnya kemanfaatan Ka- bagi seluruh warga negara Indonesia. Cuma ya pemahamannya yang mesti oke Marcel. Kembali kepada tujuan hukum tadi. Saya dengar Bapak pernah menjadi auditor ya Pak ya? Ini di militer menarik seperti juga. apa sih Pak? Mohon maaf, sebelumnya saya ingin sampaikan, Oke. orang kapal jadi auditor di ruang sidang. Nah, kan gitu kan. Orang kapal. Saya ini orang kapal, Ya, kapal. agak bahasa Ya, perlayan. Ya, orang angkatan kapal. laut, orang kapal. Tiba-tiba jadi Background saya adalah electronic engineering. Oh, Nah proses ke situ kan berarti nggak kapal. gampang Iya. Pak. wah Pak. Waduh, ini surprise banget ini ya. Saya luar biasa Pak. Korp saya itu dilantik menjadi perwira letnan 2 itu Korp Elektro. Ya. Saat itu yang saya pelajari adalah bagaimana mengoperasikan dan memperbaiki alat navigasi, Ya. radio detection and ranging radar, alat komunikasi, iya, peralatan tempur, ada namanya CIC Combat Information Center. Disitulah kendali senjata sebuah kapal dioperasikan. Nah, belum lagi kalau elektronika dan elektro itu terkait juga dengan listrik kapal. Ya, ikan-ikan. Listrik di kapal itu kan harus hidup tuh, Iya. genset dan semuanya. Nah, sampai dengan pada suatu titik di mana pangkat karir kita berkembang, kemudian kita punya pengalaman banyak. Sebagai angkatan laut, kita harus paham namanya hukum laut. Oh iya. Belajarlah saya hukum laut. Oh, iya, Itu Pak, betul. United Oh. Nations Convention Law of the Sea. Nah,
rupanya kembali Allah memberi jalan saya. Kamu ngambil pidana saja. Oh, Bapak kemudian memutuskan ambil pidana. Ambil pidana dan saya fokus dengan pidana militer. Oh, Nah, militer. Oke. jadi tulisan skripsi saya pada saat itu sudah masuk ke korupsi. Wah, Jadi materi skripsi saya S1 itu korupsi. Ya, pembuktian kayaknya memang terbalik. Iya, oh Bapak. Pembuktian terbalik. Saya membahas efektivitas pembuktian terbalik dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oh, ini luar biasa loh ya, Pak. Itu S1 saya. Dari seorang ahli Nggak ahli lah. Enggak teknik loh, Pak. Teknik, Jadi ya. seorang ahli teknik, kita berbicara soal Ya. ahli teknik dari Ya. pertama terus balik Ya. jadi seorang ahli hukum. Ya. Yang kemudian jaksanya ini loh Pak. Nah, Oh, dia kan jadi jaksa Iya, lagi, iya, Marcel. nah, Aduh, Marcel. Panjang perjalanan Bapak. ya tentunya setelah belajar hukum kan jadi perwira hukum. Ya. Nah, perwira hukum TNI itu tugasnya macam-macam. Oke. Mulai dari fungsi staf hukum yang memberikan legal opinion kepada komandan. Oke. Nah, itu. Kemudian yang kedua jadi penasihat hukum. Wow. Yang Itu kedua. keren. Kemudian yang ketiga, kalau dalam konteks persidangan ada penuntut, auditor Ya, militer. auditor. Nah, kalau di peradilan umum jaksa. Iya, siap. Dan juga dalam persidangan ada hakim militer. Nah, inilah tugas dari seorang perwira hukum. Betul, Pak. 4 fungsi ini, legal opinion, legal staff, yang kedua adalah sebagai pembela di persidangan, sebagai penuntut, kemudian sebagai hakim militer. Kembali tugas-tugas yang saya terima lebih banyak kepada fungsi legal opinion, Oke. kemudian pernah juga jadi pembela dan pernah jadi auditor. Rupanya dari fungsi auditor inilah kemudian yang menjadikan saya duduk di jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Ya, Militer. karena pas Pak jaksa dalam istilah militer auditor kemudian menjadi jaksa di sini. Tapi apa namanya? Saya masih Pak ya. Ya Waktu sampai untuk luar biasa. mempelajari ya, Untuk belajar dan beradaptasi itu luar pasti biasa. butuh waktu. Tapi ya, ngomong-ngomong nih Pak, Pak. Cukup lama. pernah nggak atau bisa nggak, kita paham tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa hukum pidana militer itu sendiri, kemudian yang sipil itu sendiri, udah ada dari dulu ditentukan seperti itu. Bisa nggak kalau seorang sipil nih ya kemudian dituntut oleh auditor atau seorang auditor menuntut orang sipil gitu? Itu pertanyaan umum itu Pak. Kira-kira gimana Pak itu? Hukum acara yang saya pahami sudah mengatur sedemikian rupa lengkap. Ya, Ketika rumahnya sendiri-sendiri, ya, peradilan umum punya hukum formil, ya. Undang-Undang 881, Satu betul. KUHP. Iya, Kak. Punya hukum material. Ya, Ketika bicara tindak pidana umum, KUHP. ya, Ketika tindak pidana khusus, semua undang-undang ya. yang terkait dengan pelanggaran dan kejahatan Ya. yang diatur di luar KUHP. Itu rumahnya sendiri dan hukum formil materialnya sendiri. Demikian juga di peradilan militer. Iya. Punya hukum formil, punya hukum material. Iya, ya. Hukum pidana formilnya Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Di situ disebut yang terpenting itu kompetensi pengadilan. Iya. Mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana atau mereka yang dipersamakan sebagai prajurit TNI. Begitu. Kalau yang dipersamakan itu siapa aja Pak? Contohnya adalah yang dipersamakan seseorang diberi pangkat tituler. Oh iya. Jadi ketika Bu Marta melakukan tugas bergabung dengan TNI, Saya dapat pangkat kemudian tituler, diberi pangkat tituler dan Yes. melakukan tindak pidana, ya. tempusnya Adalah pidana militer. adalah pidana militer karena menggunakan dalam konteks militer. Kelihatannya agak eksklusif gitu. Itu tadi. Karena orientasinya untuk kepentingan pertahanan negara. Yes. Kenapa sih untuk kepentingan pertahanan negara dalam militer Ya. di seluruh dunia ada namanya ajas rantai komando. Komandan bertanggung jawab. Gitu. Jadi commander responsibility itu ada itu. Jadi pertanggungjawaban tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahan paling tidak komandan harus tahu. Yang kedua, apakah dia efektif mengendalikan anak buahnya? Yang ketiga, apakah seorang komandan sudah melakukan tindakan Supaya mencegah agar gitu ya. kejahatan itu Tidak tidak terjadi di anak buahnya dan berhasil atau tidak? Ini itu commander responsibility.
Nah, kalau ditanya tadi, apakah bisa sipil menuntut pengadilan militer menuntut sipil atau sebaliknya pengadilan sipil menuntut militer? Mari kita lihat. Kalau rumahnya masing-masing, ya tidak. Iya, betul, Pak. Ya, kecuali tadi dikasih pangkat tituler. Ya. Nah, dalam konteks KUHP itu juga berlaku di KUHPM, ketentuan namanya bersama-sama atau naming. Berarti sebenarnya sama Sebetulnya aja mekanisme sih, ya. hukum acara sudah Cuman mengatur di subjeknya. di Undang-Undang 881 itu kalau nggak salah pasalnya 89 sampai pasal 94. Kemudian di peradilan militer itu juga sudah diatur di pasal 198 sampai 203. Plek ketiplek pengaturannya sama. Pengaturannya sama. Jumlahnya 6 pasal, materinya sama. Jadi orang ini tidak pada baca. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam forum, akhirnya jadi formal ya. Enggak ya, sersan Pak, serius santai Pak. Ya, dari Santai, Pak. sejak dilahirkannya Undang-Undang 881, relasi antara dua peradilan ini sudah dibangun dengan sebuah yang namanya acara pemeriksaan koneksitas. Itu penyidiknya dibikin koneksitas menurut undang-undang, bukan maunya siapa, enggak menurut undang-undang. Penuntutnya koneksitas, hakimnya juga koneksitas. Ketika pelaku tindak pidana ini adalah unsurnya bersama-sama sipil dan antara mereka yang tunduk pada peradilan umum, masyarakat, dan mereka yang tunduk pada peradilan militer, prajurit TNI. Jadi kalau nggak mau koneksitas, ya jangan melanggar hukum sama-sama. Iya. Betul ya. Sendiri aja. Iya. Iya. Ini kan ada unsur siapa membantu siapa, siapa mempengaruhi siapa. Makanya dalam konteks koneksitas itu harus dicari siapa intelektual dadernya. Oke. Nah sekarang gini Pak, kalau misalnya oke lah terjadi tadi seperti Bapak bilang ada kerjasama ya antara seorang militer kemudian dengan seorang yang sipil seperti itu. Namun kenyataannya kan kadang-kadang ini kan kita penyidik itu terdiri dari beberapa ada penyidik ikan, perikanan, ada penyidik di hutan, penyidik laut itu. Kadang-kadang ditemukan bahwa mereka melakukan penyidikan, tapi orang yang menjadi target lah biasanya atau tersangkanya itu adalah tersangka militer. Nah, bagaimana caranya supaya misalnya nanti bisa terjadi sinergitas sehingga ya kan tadi kalau ikut hukum acara kan nggak bisa dong menentukan seorang militer menjadi tersangka dilakukan oleh sipil begitu kan nggak bisa Pak kan. Nah demikian pula sebaliknya. Nah ini gimana Pak gambarannya supaya terjadi ya tidak ada salah paham kemudian sebenarnya hukum sudah mengaturnya gitu loh. Ya sebetulnya kata kuncinya koordinasi lah. Koordinasi ya Pak. Kata kuncinya koordinasi. Siap. Dan gimana sih melakukan koordinasi? Sebetulnya tidak mudah ya. Dikatakan. Dilakukan ya Pak. Tetapi dilakukan yang susah. Dilakukan aja Pak. Iya, dikatakannya itu tidak mudah, tapi dilakukannya kadang-kadang susah. Padahal sebetulnya mudah dua-duanya. Itu ya Pak. Ya tinggal mohon maaf misalnya minum bersama. Ini bukan ngajakin minum. Enggak Pak, silakan minum Pak. Enggak Pak. Karena gini Pak, susunan pertanyaan saya Bapak udah jawab semua nih. Jadi saya banyak diam. Ya. Jadi mohon maaf nih, koordinasi itu yang penting minum bersama, duduk satu meja seperti ini. Ngobrol ya Pak. Iya. Komunikasinya Ya, baik. bagaimana membangun relasi penegakan hukum, bagaimana membangun relasi kelembagaan antara penegak hukum, baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan di pengadilan, majelis hakim. Itu kan majelis hakimnya juga gabungan. Kadang-kadang mungkin begini Pak, nggak berani melakukan koordinasi karena kekhawatiran. Kekhawatiran begini, kan kalau maaf nih Pak, secara formalitas atau apa ya namanya cara bersikap, cara berbicara, kan tentara itu tegas, patah-patah gerakannya, omongnya juga oke begitu. Nah itu kadang-kadang kemudian menimbulkan image, wah kalau tentara tuh pasti susah deh kalau gimana-gimana. Tapi belum coba, ya kan Pak? Masih apa? Masih berpikiran saja, masih berandai-andai saja. Nah ini terkait dengan ini nih, kan tentu ada clue ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan clue tidak lah. Oh siap. Kembali bahwa setiap organisasi itu punya kultur. Ya.
Bayangkan kalau prajurit TNI dibangun dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan Iya, Pak. yang pada akhirnya menjadikan prajurit itu tidak punya disiplin yang kuat, kemudian tunduk patuh pada atasan tanpa membantah perintah atau putusan. Nah, ini kan Wah, jadi bisa nggak aman gitu, Pak? bisa nggak jalan nih organisasi. Dan kan kita begitu. juga Pak selaku ya rakyat gitu ya Ah. yang tidak merasa terlindungi juga kan gitu ya, siap. Kultur ini yang harus dipahami oleh semuanya Oke, ketika iya. membangun koordinasi. Kembali bahwa konsep koordinasi itu tidak terlalu sulit sebetulnya kalau kita mau melakukan. Mari kita bangun, kita duduk satu meja untuk mencari solusi. Tidak ada maaf. Aku loh organisasi yang paling hebat. Aku loh organisasi penegak hukum yang paling hebat. Tidak, karena semuanya sudah punya legal standing. Oke. Ketika bicara penegakan hukum dalam konteks criminal justice system, Ya. di level penyelidikan ada di situ penyelidik adalah polisi Republik Indonesia, ada juga PPNS. polisi militer. Ya, Kemudian ke tingkat penyidikan ada di situ juga polisi Republik Indonesia, ada penyidik PPNS. Sekarang mungkin ada KPK. betul Bapak. Di TNI tetap ada namanya penyidik itu Ankum, Iya. ada polisi militer, Paham. ada auditor. Tinggal mereka duduk satu meja aja, minum kopi bersama, Ya, gorengan. cari solusi. Iya, ini ada masalah. Kemudian di situ ada koneksi antara fungsi peradilan militer dengan Ya. peradilan umum. Terus bagaimana solusinya? Nah, dalam konsep koneksitas itu ada namanya penelitian bersama, membentuk tim namanya tim penyidik koneksitas. Oh, bisa sama-sama. Ya. Jangan nanti dikira kalau misalnya kita serahkan ke mereka nanti diambil sendiri. Nah. Kan ada pemikiran begitu Pak. Ya, Nanti ya, diambil ya. sendiri ya, egosentris. Ya. Iya. Nah, ini sudah ada namanya tim penyidik koneksitas. Sebelum dibentuknya Jampitmil, Oke. itu fungsi tim penyidik koneksitas itu sudah ada di Jampitsus. Ya, Dan ya, Pak. saya belajar dari fungsi Pitsus. Siap. Itu ada Perja nomor 48 kalau nggak Ya. salah itu. Di situ diatur di pasal 2011 kalau nggak salah 2111 ada itu acara pemeriksaan koneksitas. Ya. Kami mengadop dari Perja nomor 48 2010 atau tahun berapa lupa. Di situ pasalnya tebel banget. Nah, saya cari yang koneksitas, saya ciriin. Nah, itu saya ambil. Saya laporan sama Jampitsus saat itu, Iya, Pak. Pak Ali Mukartono, izin Bapak. Nah, ini koordinasi juga. Iya, Pak, siap. Saya rawuh ke kurangnya ketentuan koneksitas yang ini mohon Sudah izin ada. kami adopt Adopt. gitu. Nah, disitulah mulai fungsi koordinasi berjalan. Jadi best practice, fungsi koordinasi itu harus satu meja. Ketika kita tidak duduk dalam satu meja itu koordinasi bukan berjalan, dan tolong dipahami juga bahwa koordinasi itu harus melihat dari dua hal. Iya. Yang pertama, substansi apa yang mau kita koordinasikan? Itu semua harus tahu. Oke, di level penyelidikan belum, nggak masalah. Iya, Pak. Oke, di level penyidikan Pendidikan. belum dilakukan, nggak masalah. Penetapan tersangka, Iya. mari kita koordinasi yang bagus. Kembali, substansi, dan yang terpenting, level koordinasi. Karena kalau level koordinasi tidak sama, tidak balance, tidak Iya. berimbang, Tidak berimbang. tidak akan jalan. Ya beda ya Pak kalau misalnya satu pengambil keputusan, satu cuman tim orang teknis, yang pusing ya. lah kepala. Nah, Nggak ketemu Pak. Nggak Ya. ketemu. Betul, Makanya kembali saya sampaikan, koordinasi adalah keywordnya, kata kunci. Kata kunci, oke, Jadi koordinasi. ketika belum duduk satu meja, menurut hemat saya itu belum koordinasi. Tetapi kalau sudah duduk satu meja, substansinya apa? Tinggal levelnya lagi, apa? levelnya apa. Nah, itu namanya baru koordinasi. Nah, Itu dia. Oke, dan masuk. inilah yang dilakukan oleh best practice Jampitmil selama berjalan 2 tahun ini, menangani perkara yang alhamdulillah arahan Pak Jaksa Agung tidak gaduh, Iya Pak, betul. ya kan? Bergerak cepat Bergerak cepat. dalam waktu 2 tahun. Pikiran Pak Dan kemudian itu tadi dapat ikannya tidak keruh tidak air. keruh airnya. Iya sih. Maka sinergitas terjalin dengan baik antara PH ya Pak ya. Ya, betul. Jadi internal kita koordinasi dengan Ya. Jampitsus, dengan Jampidum, dengan Jamdatun, bahkan dengan fungsi penerangan juga ketika kita publikasi. Iya Pak, betul. Nah, ini. Ya. Kemudian keluar dengan
auditor, dengan polisi militer, Iya. dengan Bareskrim. Iya, Kami Pak. koordinasi Betul, dengan betul, Bareskrim. Bareskrim, ha. Dengan KPK kami Ya. kirim surat. Nah, dimulainya penyidikan tetap kita laksanakan itu. Sebetulnya semuanya udah oke ya, Sudah Pak. jalan. Sudah jalan. Ya, tapi duduk satu mejanya belum. Nah, itu dia. Ah, Mesti ada bisa jadi. kopi Ya. morning. Ah, Harus sering-sering diadakan. Sering-sering diadakan. kata kuncinya hanya duduk satu meja. Iya, Ya, betul, Pak, bahasa ya. gampangnya. Ketika duduk satu meja belum dilakukan, itu namanya belum koordinasi. Sama dengan kita sekarang. Kemarin kamu kan takut Iya. sama Bapak waktu Bapak jadi Jampit Mil. Habis dari Sekarang tahun, Pak sudah berapa kali tahun ya. itu kayaknya Betul. mencoba bertemu Nah, Bapak susah nggak bisa banget ya. dong. Nah, sekarang ini is oke. Nah, sekarang sudah purnawira. Purnawira Jadi kan masih sudah tenaga ahli. sudah purnawirawan angkatan laut. Jadi Tapi tenaga ahli loh, Pak. Tapi Pak, Alhamdulillah, ini Bapak sesi Jaksa satu Agung. ya Pak, nanti ada sesi berikutnya. Ya. udah kasih apa? Kasih berjilid ya ya. Kan nggak apa-apa keilmuan Iya, mungkin kelautannya kan gitu. Ya, Kan Itu Pak. monggo Kita berbagi ya, ilmu. hal-hal yang memang bisa kita lakukan untuk kembali niatnya untuk kebaikan ya nanti kita lakukan lah. Jadi kata kunci untuk koneksitas itu saya kira lebih kepada koordinasi, duduk satu meja. Nah, sistem hukum sudah mengatur sedemikian rupa, Tinggal kita menjalankan. ya secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara pidana militer, Betul, Undang-Undang 397. Kita lakukan aja itu, iya. Dan kalau tidak ada solusi, ya kita laporkan ke tingkat atas, Siap. ya. Karena yang saya pahami ya, di Undang-Undang Tipikor khususnya karena yang saya tangani di KPK, yang punya kewenang undang-undang yang menunjuk koordinasi penyelidikan, penyidikan, pengendalian itu Bapak Jaksa Agung. Ya Pak, betul pengenalan. Itu pasal 39 ya, Undang-Undang 31 tahun 99. Jadi selaku koordinator, Jaksa Agung adalah koordinator bidang penyelidikan pada tahap penyelidikan, penyidikan Ya. dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI dan orang yang tunduk pada peradilan umum. Jadi sudah tepat kiranya pembentukan organisasi Jampit Mil itu di bawah Jaksa Agung. Betul, Iya. Pak ya. Dan ketika bicara koneksitas, ya kembali secara administrasi juga surat keputusan pembentukan tim penyidik, surat keputusan pembentukan tim penuntut, koneksitas yang menerbitkan Pak Jaksa Agung. Dan ketika menentukan pengadilan mana yang menyidangkan, nah ini menarik, hukum acara sudah mengatur Iya Pak. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Iya. Koneksitas kan. Jadi peradilan mana yang menyidangkan perkara koneksitas, apakah peradilan umum itu yang diatur di Iya, undang Pak, di betul. hukum acara dalam keadaan tertentu di peradilan militer. Keadaan tertentunya dilihat lagi berdasarkan hasil penyidikan dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Karena di sana juga akan ada mulai dari mohon maaf pengadilan militer, Betul. pengadilan militer Iya, tinggi, betul, Pak. pengadilan militer utama, Ada tingkat. Sama Iya. ya Pak ya dengan seperti peradilan yang tinggi. ada biasa. kamar militer di Mahkamah Agung. Iya. Jadi mekanisme sudah ada. Tinggal jalankan saja. Tinggal jalankan saja koordinasi itu. Ini bagaimana nih? Hukum harus ditegakkan, keadilan harus diwujudkan, tapi jangan sampai melemahkan sistem pertahanan negara. Kembali. Nah, sebagai akademisi hukum, praktisi hukum, ya, pelaksana penegakan hukum harusnya paham ini. Jadi sekarang sudah saya sampaikan tentang KUHPM. Oke. Ya, memang KUHPM itu barang langka. Kalau dicari di toko buku nggak ada itu, Nggak ada, Pak. nggak ada itu. Silahkan cari. Nah, dan itu memang itu barang-barang antik tahun 47. Iya Pak. Nah, Nomor 7. Di sana mengabsorpsi semua tindak pidana umum dan semua tindak pidana di luar KUHP. Kira-kira demikian. Perlu belajar semuanya. Ya nggak Intinya, Marcel? intinya Oke, belajar. Marcel, Seperti ya. kata Bapak, di mana bumi dipijak di situ Di situ lagi lagi dijunjung. dijunjung. Oke, Sobat Adiaksa, tidak terasa waktu telah berjalan. Seringkali apa yang tampak secara fisik tidak demikian isinya. Demikian soal pemahaman. Seringkali kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang adalah benar karena terlihatnya demikian. Namun ternyata salah. Demikian pun sebaliknya. Ya, sebaiknya memang belajar dan membaca adalah cara yang paling baik sehingga pemahaman tidak menurut selera kita dan kekuasaan menjadikan kita merasa dapat melakukan segalanya. Oke, berarti di akhir bincang-bincang ini tuh kita mendapatkan seorang narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Kemudian tentunya kami tetap berharap nih Sobat Adiaksa
tetap mau bertanya, mau membaca agar tidak apa Marcel? Tidak salah kaprah. Sampai bertemu lagi dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia di perbincangan yang tentunya lebih menarik. Ya, terima kasih Terima ya kasih. Pak, terima kasih Terima banyak kasih. Pak. Monggo, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya.